Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita sejenak berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil birahmatika ya alim ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu lanjutan sistem pernapasan manusia. Adapun tujuannya, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan manusia. Peserta didik dapat menjelaskan frekuensi pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia. Bernapas adalah proses mengambil udara atau menghirup udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Energi ini dapat diperoleh selain dari pernapasan juga dapat diperoleh dari makanan. Ini gambaran dari organ pernapasan. Mulai yang paling luar ada rongga hidung, kemudian ada laring, kemudian ada trakea, kemudian berjabang ada bronkus, ada bronkiolus, dan organ yang utama yaitu paru-paru. Materi sistem pernapasan manusia yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu yaitu organ sistem pernapasan manusia. Sedangkan yang akan kita pelajari hari ini yaitu mekanisme pernapasan dan frekuensi pernapasan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya akan kita pelajari yaitu volume pernapasan dan gangguan pada sistem pernapasan dan upaya mencegahnya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mekanisme pernapasan dan
frekuensi pernapasan. Baiklah, kita bacakan sekali lagi rangkuman materi pada pertemuan sebelumnya. Bernapas adalah proses mengambil udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Selain dari pernapasan, energi juga diperoleh dari makanan. Jadi bernapas dan makan ini akan menghasilkan energi. Organ pernapasan terdiri dari mulai yang dari luar yaitu rongga hidung, kemudian laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan ini yang utama yaitu paru-paru. Baik, kita lanjut pada mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ada dua, yaitu satu, menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi. Yang kedua, menghembuskan udara atau ekshalasi atau ekspirasi. Nah, di antara rongga dada dan rongga perut ini terdapat otot yang dinamakan diafragma. Diafragma ini sangat berperan sekali dalam proses pernapasan. Nah, ini gambaran mekanisme pernapasan. Pada mekanisme inspirasi, coba kita lihat. Udara masuk, kemudian otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang. Kemudian paru-paru juga ikut mengembang. Sedangkan diafragma melakukan kontraksi atau bergerak turun. Dengan kontraksi otot tulang rusuk dan diafragma, maka rongga dada akan mengembang. Sehingga udara bisa masuk ke paru-paru. Ini mekanisme inspirasi. Sebaliknya mekanisme ekspirasi. Otot tulang rusuk relaksasi. Kemudian diafragma juga melakukan relaksasi, bergerak naik. Sehingga rongga dada akan mengempis. Karena rongga dada mengempis, maka udara yang ada di paru-paru ini akan keluar. Ini mekanisme ekspirasi. Tulang rusuk relaksasi atau turun, kemudian diafragma juga relaksasi atau bergerak naik sehingga rongga dada akan mengempis. Dengan mengempisnya rongga dada, maka paru-paru juga ikut mengempis sehingga udara keluar dari paru-paru. Pada peristiwa inspirasi, diafragma dan otot dada akan berkontraksi sehingga volume rongga dada membesar. Paru-paru ikut mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi, diafragma dan otot dada relaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru.
Nah, yang dimaksud satu kali pernapasan yaitu satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Itu yang dinamakan satu kali pernapasan atau sekali pernapasan. Yang terdiri dari satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Pernapasan dada adalah bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Sedangkan pernapasan perut adalah bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan rongga perut. Berikut pada frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya jumlah respirasi, yaitu inspirasi dan ekspirasi setiap menit. Nah, frekuensi ini dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, posisi tubuh, kegiatan tubuh, dan suhu tubuh. Semakin bertambahnya umur, semakin rendah frekuensi pernapasannya karena energinya juga semakin sedikit. Ini pengaruh umur terhadap frekuensi pernapasan. Jadi makin tua maka frekuensinya semakin sedikit atau semakin rendah. Kemudian jenis kelamin yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan laki-laki lebih banyak daripada perempuan karena banyak beraktivitas, banyak memerlukan energi dan proses metabolisme lebih tinggi. Jadi frekuensi pernapasan laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin perempuan. Berikut yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, semakin banyak frekuensi pernapasannya karena proses metabolisme meningkat dan diperlukan pasokan oksigen atau O2 lebih banyak. Berikutnya posisi tubuh yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Ketika kita berdiri, otot-otot berkontraksi menghasilkan tenaga yang dibutuhkan untuk tetap tegak berdiri. Ketika duduk atau berbaring, beban berat tubuh disanggah oleh sebagian besar tubuh, sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dan frekuensi pernapasannya rendah. Jadi frekuensi pernapasan kita pada saat berdiri lebih banyak atau lebih besar dibandingkan pada saat kita duduk. Ini posisi tubuh yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Kemudian aktivitas tubuh. Ini juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Semakin banyak aktivitas tubuh, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Sehingga membutuhkan semakin banyak oksigen. Dan frekuensi pernapasan tentunya akan meningkat.
Nah, itu tadi mekanisme pernapasan dan frekuensi pernapasan. Sebelum kita akhiri, mari kita coba merangkum hasil pembelajaran tadi. Sekali pernapasan terdiri dari 1 kali inspirasi, menghirup udara, dan 1 kali ekspirasi atau menghembuskan udara. Jadi 1 kali pernapasan sama dengan 1 kali inspirasi ditambah 1 kali ekspirasi. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya jumlah respirasi, yaitu inspirasi dan ekspirasi setiap menit. Ini dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, posisi tubuh, aktivitas tubuh, dan suhu tubuh. Nah, untuk materi berikutnya, yaitu volume pernapasan dan gangguan pada sistem pernapasan dan upaya mencegahnya. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama sejenak berdoa semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Sekian dulu materi kali ini. Tetap semangat, berdoa, dan belajar. Pasti kalian sukses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.